Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube di mana saja berada, para pencinta dunia kebatinan dan ilmu tenaga dalam, berjumpa lagi dengan saya Amrizal Ragiri, channel kebatinan dan ilmu tenaga dalam. Sahabatku di mana saja berada, tetaplah semangat, berjuanglah selalu. Insya Allah setiap perjuangan kita akan memetik hasil sesuai yang kita inginkan. Sahabatku di mana saja berada, para pencinta dunia kebatinan dan ilmu tenaga dalam, semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki, serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Sahabat YouTube di mana saja berada, ingat, khusus bagi kita yang hobi di dunia kebatinan dan ilmu tenaga dalam, berjuanglah, berlatihlah, dan tetaplah semangat. Insya Allah, apa yang orang lain bisa, kita juga bisa. Tanamkan motivasi seperti itu. Sahabatku di mana saja berada, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas, ataupun kita akan coba menguak ya sahabat ya, tentang suatu rahasia kewalian, kesaktian, atau keramat dari seseorang. Apa sebenarnya rahasia dibalik dari kewalian, kesaktian, dan karomah mereka? Sahabat itu para pencinta dunia kebatinan, terima kasih banyak bagi yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Jazakallahu khairan kasiran. Sahabat YouTube di mana saja berada, tidak lepas kesaktian dari orang-orang zaman dahulu, dari kesungguhan mereka, dari kegigihan mereka, dari perjuangan mereka dalam mengamalkan suatu amalan, suatu wirid, suatu ilmu. Mereka mengadakan suatu riadoh, latihan demi latihan, perjuangan demi perjuangan. Insya Allah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kucuran ilmu kepada mereka, Allah berikan karomah kepada mereka, atau juga keramat di sepanjang zaman. Artinya walaupun mereka sudah tiada, namun mereka masih diakui tentang kewaliannya, kesaktiannya, keramatnya. Sahabatku di mana saja berada, tentu mereka mempunyai satu amalan yang sangat istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka walaupun tiada lagi masih tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu di mana saja berada, rahasia mereka tak lain dan tak bukan adalah di antaranya melazimkan atau membiasakan menjaga kesucian hati. Inilah rahasianya. Kelihatannya memang sepele ya sahabat, kelihatannya memang sangat mudah, tetapi ketika kita mendawamkannya, membiasakannya, berkesinambungan dan disiplin, itu sangat berat. Untuk menjaga kesucian hati, kebersihan hati, ini tentu ada alatnya. Alat pembersih hati dari perbuatan dosa, dari karat-karat, dari maksiat, adalah dengan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membiasakan membaca istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus tentang istighfar, taubat yang selalu kita mohonkan kepada Allah, ada catatan penting ya sahabat ya. Kata
Rabi'ah Al-Adawiyah atau deretan wali-wali Allah yang lain dari kalangan sufi dan sufiyah pernah mengatakan, al-istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar yang senantiasa kita baca, kita ucapkan, perlu lagi untuk diistighfarkan kembali. Kenapa? Karena istighfar mereka tidak mampu mencabut, membongkar, mengangkat habis perbuatan dosa dan maksiat mereka. Istighfarnya hanya sebatas lisan belaka. Bukan istighfar seperti ini yang kita maksudkan ya sahabat. Sahabatku di mana saja berada, itu sebagai catatan penting tentang istighfar. Istighfar merupakan alat media untuk membersihkan hati kita dari dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai suatu amalan yang sangat penting yang turun-menurun diamalkan oleh para wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang sakti dan orang-orang keramat. Mengamalkannya ada juga waktu-waktu yang sangat tepat, yang sangat mustajab. Kapan waktunya sahabat? Inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Istighfar itu sangat penting dan kita tidak boleh menunda-nunda waktu kita. Kenapa? Karena yang namanya ajal tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, tidak melihat apakah kita siap atau tidak. Makanya bersegeralah terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga kesucian hati kita, insya Allah akan terjalin hubungan yang dekat antara kita dan Allah. Kalau hati kita sudah bersih, hati kita sudah bersinar, ibarat kaca ataupun cermin, apapun yang terlintas di depan kaca, apapun yang terlintas di depan cermin akan tampak dengan jelas. Begitu juga sebaliknya, andai kata kaca ini, cermin ini berkarat dan kotor, berdebu, kumuh dan sebagainya, tidak akan ada sesuatu yang terlihat atau buram, kabur. Jadi, jagalah kesucian hati kita dengan alat, yaitu istighfar. Kemudian sahabatku di mana saja berada, para pecinta dunia kebatinan, inilah rahasia orang-orang sakti, waliullah, orang-orang keramat pada zaman dahulu. Mau tidak mau, kalau kita ingin menempuh jalur kesaktian ini, kita harus meniru mereka ya sahabat ya. Istighfar itu banyak versinya sahabat. Ada yang membaca seperti ini, astagfirullahalazim alazila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada astagfirullah. Kemudian ada lagi sayyidul istighfar. Sekali lagi saya tekankan di sini, kita tidak mengejar target atau bilangan yang sahabat ya. Apalagi istighfar. Istighfar ini yang paling penting adalah bahasa-bahasa yang sangat menyentuh. Artinya benar-benar setiap kalimat istighfar kita memohon pada Allah benar-benar tersapi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wahai Allah yang Maha Agung, sesungguhnya hamba mohon ampun ya Allah. Sekali lagi sahabatku di mana saja berada, jika kita ingin menempuh jalan ini, maka awali dengan istighfar, dengan kesucian hati kita. Kita resapi setiap kalimat istighfar, benar-benar kita meresapinya, kita rasakan benar bahwa kita ini adalah orang yang banyak bermaksiat, banyak dosa, tempatnya salah dan hilaf, dan bermohon ampunlah kepada Allah. Apakah dengan baca astagfirullahalazim alazila ilah ilah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astagfirullah dengan penuh kesadaran dan keinsapan hati kita. Kemudian istighfar yang sangat terkenal itu yaitu sayyidul istighfar, rajanya istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan saya bongkar rahasia ini. Inilah rahasia kewalian orang-orang sakti, orang-orang keramat. Waktunya yang paling tepat, waktunya yang paling mustajab itu adalah sebelum sholat subuh. Andaikan kita sholat subuh jam 5, lebih kurang jam 4 atau setengah 5, kita sudah menyiapkan diri kita mulai dengan sholat sunat, sholat nawafil, kemudian kita perbanyak baca istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahar,
waktu sebelum sholat subuh, itulah waktu yang paling utama untuk kita membersihkan diri kita. Kenapa? Karena orang masih terlelap tidur, suasananya masih tenang, sunyi, damai, hati kita dalam keadaan tenang ya sahabat. Maka kita gunakan waktu itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahar mereka senantiasa memperbanyak baca istighfar. Inilah langkah-langkah cara orang-orang terdahulu untuk mendapatkan kucuran ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, selamat berjuang dan tempuhlah jalan ini karena jalan ini sudah terbukti hasilnya, kedahsyatannya. Selamat berjuang, good luck. Saya Amr Zandar Giri undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.